Aku bisa memahami orang-orang yang memang memilih untuk melepas imannya gitu, dan itu kan wajar. Maksudnya itu bukan hal yang harus kita hebohkan. Dan aku juga bisa memahami kenapa ya banyak orang juga ingin mempertahankan imannya gitu, iman mereka masing-masing gitu. Pasti kan mereka juga punya alasannya masing-masing gitu, dan alasan-alasan itu bisa kita pahami. Agama terbukti tidak memberikan kontribusi kemajuan ke misalnya ke pendidikan. Kan orang-orang yang pintar bukan orang yang beragama kan? Maksudnya yang pintar-pintar aja terlepas dari agamanya apa gitu. Mau itu dari pendidikan, ekonomi, yang kaya-kaya juga bukan orang-orang yang religius gitu. Pendidikan, ekonomi, teknologi, dan apa lagi? Ya militer, pokoknya semua kemajuan yang biasa kita nilai sebagai kemajuan itu drive-nya bukan agama, justru drive-nya dunia. Tidak setiap yang punya otak punya akal, tapi setiap punya akal pasti punya otak. Udang punya otak, tapi tidak punya akal. Baik, yang punya akal punya otak, walaupun mungkin otaknya kadang-kadang dikatakan seperti otak udang, karena akalnya tidak digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel saya. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Kumaila ini, di mana Kumaila ini mengatakan kecanggihan teknologi di zaman modern, di zaman sekarang ini bukan dari orang beragama. Karena orang beragama itu adalah orang bodoh. Kalau dia mengatakan kita ini orang bodoh, berarti Al-Quran itu tidak memberikan ilmu pengetahuan. Berarti Al-Quran ini bukan firman Tuhan. Ini sama saja karangan Nabi Muhammad SAW. Jadi kemudian dia mengatakan ketika seseorang ingin melepaskan imannya, kenapa kita harus heboh? Kita nggak akan heboh. Mau orang melepaskan bajunya, mau Mbak Kumaila ini melepaskan celananya, mau tidur dengan siapa, kita nggak heboh. Tapi ketika dia menyinggung agama Islam, itu hak kita untuk menanggapinya. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan bagaimana penjelasan Ustadzah Hidayat. Selamat menyaksikan. Tidak setiap yang punya otak punya akal, tapi setiap punya akal pasti punya otak. Udang punya otak, tapi tidak punya akal. Baik, yang punya akal punya otak, walaupun mungkin otaknya kadang-kadang dikatakan seperti otak udang, karena akalnya tidak digunakan. Beda antara akal dengan otak lain. Otak dalam bahasa Arab disebut muh. Apa namanya? Muh, apa artinya? Otak. Kalau otak-otak? Masya Allah. Ada aja. Pasar dunia. Ada santri di pesantren dulu. Hei anak-anak, apa bahasa Arabnya tidur? Tanam Ustaz. Tidur-tiduran, tanam-tanaman. Ya, kayak antum lah begitu. Masya Allah. Luar biasa lah. Nih teman-teman, lihat ya. Ada al-aqlu, aqlun. Ada mukhun, itu beda. Mukh. Nih, kalau al-aqlu asalnya sesuatu yang mengaitkan sesuatu dengan keras, dengan kencang. Al-aqlu. Aqlu, kata aqala yaqilu, aqlan. Kalau saya punya tali, saya talikan nyambung gini, saling terkait gitu kan? Saling berhubungan, itu disebut dengan al-aqlu, aqala yaqil. Sifatnya disebut dengan aqlu. Kenapa akal disebut dengan akal? Karena dia menyambungkan dengan cepat respon-respon sesuatu yang harus diberikan reaksi. Berpikir dengan cepat, disambungkan satu dengan yang lainnya. Jadi ketika misalnya, ini ada air teh nih, saya mau minum. Apakah saya minum dengan yang kanan, dengan yang kiri? Saya minum dengan yang mana? Kanan atau kiri? Pakai mana? Tangan kanan, tangan kiri? Pakai mulut, masa minum pakai tangan? Minum pakai mulut, tapi saya gunakan tangan kanan. Nah itu untuk menentukan antara pengen minum dengan respon ngambil ini, kan harus cepat kan? Siapa yang menyambungkan? Ini akal. Jelas ya? Baik, ketika saya tidak menjebak mas ya, saya tidak menjebak, saya hanya menyampaikan situasi, hanya menyampaikan situasinya. Batman yang suka menjebak, saya tidak. Baik ya, kita kembalikan sini. Ya, ketika fungsi itu benar, ditempatkan sesuai dengan tempatnya, maka akalnya normal. Akalnya normal. Tapi ketika responnya kemudian keluar dari ketentuan yang benar, maka akal sedang bermasalah. Makanya Quran sering mengatakan, kok akalnya nggak dipakai? Afala ta'qilun, seperti yang nggak berakal. Lihat sini, Ustadz menyampaikan sebuah kebaikan, dia harus praktekkan tidak? Harus, logikanya begitu. Makanya ketika menyampaikan sesuatu, akalnya akan menuntut, langsung merespon. Yang kamu sampaikan dengan lisan, kamu harus praktekkan. Ketika tidak dipraktekkan, maka fungsi akal dipersoalkan oleh Quran. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 44. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun? Akal. Itu kalimatnya. Ya, kamu pandai nyuruh orang berbuat kebaikan, kamu sendiri nggak mengerjakan. Sedangkan kamu tahu hukumnya, akal kamu ditaruh di mana? Ada yang nggak berfungsi di akalnya. Ya sama, ada gayung dengan gelas. Gayung fungsinya untuk apa? Mandi. Gelas untuk nampung air kemudian minum. Lu ada orang menggunakan gelas untuk mandi, gayung untuk minum, sementara keduanya ada. Apa yang antum katakan? Itu dia berakal apa enggak ya?
Jelas ya? Baik, antum tidak akan katakan dia berotak atau enggak. Tidak. Ya, jadi otak lebih kepada keadaan fisik ya, yang mengontrol keadaan diri, ya, memberikan respon-respon dari stimulus-stimulus yang ada. Jadi fisiknya disebut dengan akal, tapi fungsi-fungsi untuk mengindra, fungsi menyambungkan, memberikan reaksi itu disebut dengan akal. Jelas di sini? Baik. Dan penelitian terakhir ternyata seseorang dikatakan meninggal itu dihukumi meninggal. Kalau seorang meninggal itu sebabnya apa? Jelas kalau itu. Ya, jelas. Sebab fisiknya apa biasanya? Selalu jantung kan? Detak jantungnya berhenti kan? Ternyata penelitian terkini bukan detak jantung, otak. Jadi kalau masih ada respon di otak, itu masih bisa dipacu. Kalau otak sudah tidak merespon dan sebagainya, nah itu baru dikatakan meninggal, dihukumi secara medis. Ya, walaupun baik otak ataupun jantung, ya kadang-kadang sungguhnya memberikan korelasi, dua-duanya saling berketerkaitan. Jadi fungsi terakhir salah satu dari otak adalah untuk bisa menyimpulkan apakah kehidupan ini masih berjalan atau tidak. Tidak hanya di jantung, tapi nanti di otak sebagai respon. Ya, dan seterusnya. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Ustadz Hadi Dayat. Jadi ketika Kumelai ini membuat pengakuan bahwa dia ini pernah mondo, hafal Al-Quran 30 juz, ahli tafsir juga, kemudian pernah jadi guru ngaji juga di sini. Ketika dia melepaskan imannya, ada yang bertanya, kenapa dia melepaskan imannya? Padahal dari kecil sampai dewasanya dia di pondok pesantren. Dia ini sudah mendapatkan sertifikat bahwa dia ini hafal Al-Quran 30 juz. Jadi ketika kita itu menempuh pendidikan di suatu sekolah, kita itu ketika tamat belajar dikasih ijazah. Ijazah itu tanda tamat belajar bahwa kita itu pernah bersekolah di situ, bukan pernah berpikir. Karena tidak semua orang sekolah itu berpikir seperti Kumela. Mungkin dia dari kecil sampai dewasanya itu di pondok pesantren. Tapi di situ dikasih dia itu ijazah bukan karena pernah berpikirnya, tapi karena pernah bersekolah di situ. Jadi kita ini kadang-kadang terkagum dengan orang yang sekolah tinggi. Orang yang sekolah tinggi itu sotok. Ada juga yang sotok, tapi tidak semua. Ada juga dari bagian dari mereka yang bersekolah tinggi itu sotok, sok tahu tapi otak kurang. Apa yang dibahas orang sih dia itu seolah-olah sudah paham. Tapi ketika kita tanya bagaimana jalannya, bagaimana ke depannya, ke sampingnya, bagaimana ke atasnya, bagaimana risikonya, bagaimana efek sampingnya, dan bagaimana hasilnya, dia tidak paham. Dia itu seolah-olah menunjukkan kalau sama orang dia paham. Tapi ketika kita tanya, dia tidak paham. Itu namanya sotok. Sok tahu tapi otak kurang. Jadi orang yang bersekolah tinggi itu belum tentu dia pernah berpikir. Dia itu hanya mendapatkan ijazah bahwa dia itu pernah bersekolah di situ, bukan karena dia itu pernah berpikir. Jadi kepada teman-teman di sini mungkin cukup sekian. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.